Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman Abah yang Abah cintai, sore ini Abah akan memujahrokan tentang keruntuhan manusia, asbab-asbab runtuhnya umat Islam sedunia, dan bagaimana cara memperbaikinya kepada kemaslahatan akhlak umat Islam, sehingga kita ini sedunia hancur. Bangsa Arab diam, semua bangsa Arab dengan ditindasnya saudara kita di Palestina. Orang Arab yang dekat dengan Palestina semua diam. Kita yang jauh ke Palestina, alhamdulillah kita dikirim tentara kita oleh Prabowo ke mana, ke Palestina. Tuan-tuan yang mulia, lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan dan kejahilian, maka dari balik pegunungan Makkah memancarlah nur hidayah yang menembus daerah timur, barat, utara, selatan, sehingga seluruh penjuru dunia disinari dengan nur hidayah tersebut. Bisa menyebar seluruh alam, bahkan sampai Eropa, sampai Spanyol, sampai Perancis, hanya dalam waktu singkat, yaitu selama 23 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingannya dalam sejarah manapun, sejarah dunia. Enggak ada sejarah dunia tuh seorang pahlawan 23 tahun bisa menguasai dunia. Tidak ada. Hanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 23 tahun bisa menguasai dunia. Dan peliti hidayah, perdamaian serta kejayaan berada di tangan kaum muslimin saat itu. Sehingga dengan sinarnya mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dengan cahaya hidayah tersebut, seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani menantang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang menentang itu akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Habis semua dihancurkan oleh kejayaan Islam. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu adalah cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus akan menghibur hati kita tanpa ada faedahnya dan ada manfaatnya. Selama kehidupan orang-orang terdahulu itu hanya kita simpan dalam kenyataan dan kejadian kita pada saat sekarang ini. Kita nggak mengambil sampel contoh daripada kemajuan mereka. Kita nggak ada perubahan. Dari sejarah kehidupan kaum muslimin pada 13 abad yang silam, dapat kita ketahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik dan penguasa kemuliaan, keagungan, keberanian, dan kehebatan serta kekuatan. Namun bila kita beralih dari lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, maka kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin papa, tanpa memiliki kekuatan ataupun kekayaan. Semua dikuasai Yahudi, dikuasai orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Umat Islam hari ini tanpa kewibawaan dan kekuatan, mereka dihinakan di seluruh dunia. Umat Islam hari ini tidak memiliki adab yang baik maupun akhlak yang mulia. Semuanya pada khilafiyah, senang khilafiyah dan senang berdebat, senang mukhosomah, pertengkaran. Bahkan diadu hari ini antara habaib dan ulama, diadu, berpecah umat Islam. Juga umat Islam hari ini, tidak ada lagi amal perbuatan yang baik. Segala keburukan ada pada diri kita, sedangkan kebaikan sangat jauh. Musuh-musuh kita sangat bergembira dengan kehinaan kita ini. Kelemahan-kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita jadikan sebahan tertawaan.
Ya. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan para pemuda kita yang telah mendapat pendidikan gaya baru, pendidikan Eropa, telah berani mempermainkan asas-asas agama yang suci ini dengan menentangnya. Ya. Bahkan syariat yang suci ini dianggap tidak layak lagi untuk diamalkan. Ya, sesuai dengan kehidupan modern seperti ini. Semua itu sia-sia dan tidak ada gunanya mengamalkan Islam di zaman canggih seperti ini. Islam sudah tidak sesuai lagi dengan zaman canggih seperti ini. Begitu kata anak muda sekarang. Sungguh mengherankan kaum yang telah membuat kenyang seluruh dunia, maju seluruh dunia. Dulu Eropa gelap, setelah Islam maju. Mereka itu Eropa jadi terang, jadi maju. Mengapa sekarang justru umat Islam yang dulu mengenyangkan seluruh dunia justru kehausan? Kaum yang telah mengajarkan adab kebudayaan, mengapa sekarang justru tidak beradab dan berbudaya? Ya, bahkan umat Islam hari ini ya dihinakan di seluruh dunia. Kenapa? Karena umat Islam tidak lagi kembali pada Al-Quran, tidak lagi mengamalkan hadis, tidak lagi ikramul muslimin, memuliakan sesama Islam. Maka umat Islam hari ini seluruh dunia ya, asbab kehancurannya satu, hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci takut kematian. Mereka tidak perhatikan saudaranya dibantai, dihancurkan di Palestina. Ya, nggak ada, karena sudah cinta dunia. Orang sudah cinta dunia, mati hatinya. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia ya, Prabowo telah mengirim ya misi perdamaian untuk membantu orang yang tertindas di Palestina, di Gaza. Alhamdulillah ya. Baru bangsa Indonesia, semoga bangsa yang lainnya ikut ya dengan contoh Indonesia. Dan jangan sampai kita ini negeri NKRI ini akan dihancurkan oleh Yahudi. Ya. Yahudi untuk menghancurkan umat Islam ya, ya dengan 5 T, ya, 5 tak. Ya. Ini ajaran hamper, ajaran Yahudi, ajaran Snak Horza. Orang Yahudi itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal tafsir, Syamajmu, yang murid-muridnya sekarang itu diamalkan 5 T. Snak Horza 5 T ya untuk menghancurkan Islam. Apa 5 T? T pertama, tafrik, agar hancur Islam sedunia, dibuat pecah belah ya. Bahkan sekarang antara habaib dan ulama dipecah belah, diadu. Masya Allah, itu Yahudi, itu dibiayai, didanai oleh Yahudi, oleh Amerika. Ya, satu tafrik, pecah belah umat. Hati-hati umat Islam ya. Kedua, tasykik buat keraguan dalam agama. Maka mereka hari ini mereka berani meragukan nasab Rasulullah, nasab Alawi ya. Alawi semua wali Allah, tidak mungkin kalau dia bukan bernasab ke Rasulullah, dia ke Rasulullahin. Ya, di antara yang buat kafir itu at-ta'nu fil nasab. Ya, meragukan nasabnya, menghina nasab orang tuanya, atau bahkan nasab dia dialihkan ke nasab yang lebih mulia. Itu mereka tidak berani itu. Ngaku-ngaku nasab Rasulullah. Memang mereka itu ada nasab Rasulullah. Ya, bahkan ada nurnya di wajahnya. Al-muntaqili fil dhulil karimati wal jibah. Ya, ada itu di mukanya, di wajahnya nur Rasulullah, berpindah-pindah nur. Dari mulai Nabi Adam ke Rasulullah terus sampai hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan turun Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu yang akan membuat damai seluruh dunia adalah nasabnya cucu Rasulullah. Begitu. Jadi tuan-tuan yang mulia, ya, teman-teman yang Abah cintai, ada 5 T yang membuat hancur umat Islam. Ini taktik Yahudi. Yang pertama, tafrik, buat pecah belah umat. Hati-hati dia ya. Ditolong diapakan ya. Kedua, tasykik, buat keraguan. Ya. Dibuat keraguan. Islam dibuat keraguan, bahkan meragukan nasab Rasulullah. Yang ketiga, tabdi, pembid'ahan ya. Hari ini tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, semua di bid'ah-bid'ahin. Ini ajaran Yahudi ini ya, untuk pecah belah umat. Keempat, apa? Takfir, pengkafiran. Hari ini di Indonesia baru tabdi. Ya, kalau di luar negeri sudah mentakfir, sudah mengkafirkan. Terakhir apa? Tahlil, penghalakan darah. Kalau dia udah di Syria, di luar negeri, ya, orang kalau ditahlil dibom. Ada mau dibom di mana tuh? Di Iran, ya, di Mesir ada pernah orang lagi tahlil dibom. Udah menghalakan darah. Di Indonesia pun kalau Wahabi udah menguasai Indonesia, kita akan beak, akan habis
darah kita halal membunuh darah umat Islam, namanya tahlil, penghalalan darah. Ya, orang yang ahli ziarah kubur, ahli tawasul, itu semua tuh ahli orang kafir itu, halal darahnya. Begitu tentunya, inilah Yahudi. Ya, jahatnya Yahudi ya, untuk menghancurkan umat Islam. Jangan sampai kita ya, bahasa Indonesia ya, pecah belah oleh Yahudi dengan 4 T tadi ya. Takfir, takfir pecah belah umat. Kedua T, tasykik buat keraguan dalam agama. Ketiga, tahlil, takfir, pengkafiran. Tabdi, pembidahan. Terakhir, penghalalan darah. Mari kita ya, kita berdoa pada Allah agar Indonesia ya, NKRI terus tetap jaya ya, tidak hancur seperti hancurnya Spanyol. Spanyol hancur tuh ya. Satupun nggak nyisa beak, semua Spanyol tuh dulu Islam berkuasa sama 700 tahun. 700 tahun berkuasa hancur. Kenapa? Karena pecah belah umat ya. Yang dibikin cuma duit, dunia ya. Dipecah belah antara ulama, antara kelompok-kelompok ya, antara kabilah-kabilah, hancur Spanyol itu. Islam satupun nggak nyisa beak, habis. Jangan sampai kita Indonesia seperti Spanyol tentunya ya. Mari kita cintai habaib, cintai ulama, cintai saudara kita ya. Semua kiai, semua ustadz, semua ulama, itu guru-guru kita muliakan ya. Kita muliakan sebagai agar kita ini bersatu, agar Indonesia tetap jaya. Demikian kita ini bulan Agustus ya, kita ucapkan merdeka, merdeka Indonesia. Semoga Indonesia jaya sampai hari kiamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.